Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Maamsi dari Syariah Saham. Setelah sekian lama tidak membuat video, di video kali ini saya ingin memberikan hadiah lebaran buat teman-teman subscriber dari Maamsi. Judulnya adalah 9 saham syariah liquid ini kembali ke fitri dalam utang bank. Jadi video ini ada kaitannya dengan alhamdulillah besok kita akan memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah. Dengan kata lain kita alhamdulillah sudah tiba di Hari Raya Idul Fitri. Nah, di konteks saham syariah, saya mengistilahkan Idul Fitri ini adalah bagaimana suatu perusahaan bisa kembali ke fitri, kembali ke nol gitu ya dalam utang bank. Fitri itu salah satu artinya adalah kosong gitu ya, kembali suci, kembali fitrah. Nah, mudah-mudahan di Idul Fitri kali ini Allah menjadikan kita sebagai hamba yang kembali ke fitrah dan juga menerima seluruh amal ibadah kita semua. Itu ada harapan terbaik dari orang yang menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Oke, terima kasih sudah like, komen, dan subscribe di Bang Amsi ini. Semoga bermanfaat buat semua. Silakan ikuti juga sosial media kami di Syariah Saham dan Mang_Amsi di Instagram. Seperti biasa, penyebutan instrumen investasi atau saham di sini bersifat disclaimer, artinya hanya informasi bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, 3 bulan yang lalu saya membuat video tentang 14 saham syariah liquid ini tidak punya utang ke bank atau tidak punya pinjaman gitu ya ke lembaga keuangan. Dan sampai hari ini videonya sudah ditonton 9.000 lebih. Dan saya kira ini adalah salah satu video yang paling sering ditonton juga di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan mengupdate kondisi terbaru dari 14 saham syariah tersebut sesuai dengan laporan per 31 Maret 2021. Nah, seperti biasa untuk screeningnya adalah kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif lebih ke core business, yang kuantitatif lebih ke bagaimana utang berbasis bunga dibanding total aset dan pendapatan non halal 10% maksimal ya dari total pendapatan. Nah, dari 14 saham yang kemarin dibahas di video sebelumnya, nanti deskripsinya ada di bawah ya untuk video sebelumnya, itu ada 3 yang belum laporan keuangan atau belum store kinerja 3 bulanannya, yaitu Cikarang Listrindo Power, Unicam, dan London Sumatra Plantation. Sementara di sini ada kejutan, kenapa? Karena yang dulu itu peringkat pertama Harum Energi sekarang malah punya utang. ITMG pun malah punya utang berdasarkan laporan keuangan terbaru. Jadi yang 2 ini kita keluarkan dari daftar saham yang tidak punya utang ke bank. Sementara ini memang belum laporan, jadi saya nggak bisa baca. Nah, dari 14 tadi dikurangi 5 menjadi 9, maka judulnya adalah 9 saham syariah liquid. Kenapa liquid? Karena emang saya ambil dari JI70 saja. 9 saham syariah liquid yang tidak punya utang ke bank, kita mulai dari yang... Nah, ini kenapa ITMG dikeluarkan? Karena ada utang baru ya per Desember dan Maret kemarin. Kemudian juga Harum juga sama, utang banknya muncul di laporan sekarang. Jadi dulunya juga malah tidak ada, sekarang baru muncul ya. Itu teman-teman boleh baca di lengkapnya di laporan keuangannya. Nah, kita mulai dari yang ke-9, sekarang namanya sudah ganti jadi Bank Syariah Indonesia. BRIS kode sahamnya, kemudian kapitalisasinya sekitar 92 triliun, asetnya 234 triliun, melonjak ya karena merger. Kemudian liabilitasnya 212 triliun, debt to asetnya 0,9. Ini nature business bank memang seperti ini ya, debt-nya banyak, tapi debt di sini bukan debt berbasis bunga, tapi simpanan nasabah. Begitu halnya, ini bisa lihat dari sini ya, simpanan dari bank lain, tapi simpanan dari ini tabungan mudharabah dan seterusnya ini adalah dari nasabahnya begitu ya, dan tidak ada utang atau kewajiban ke bank lain. Yang ke-8 ini sama dengan BRIS, nature-nya adalah bisnis perbankan syariah. Ada BTPN syariah, kapitalisasinya 24 triliun, total asetnya 17 triliun, utang atau liabilitasnya 11 triliun, dan DAR-nya 0,64 kali. Kita bisa cek di sini, ini untuk laporan terbaru di bulan Maret ya. Teman-teman bisa cek. Liabilitasnya totalnya 2, oh ini salah ya.
belum diedit kayaknya. Oh, ini belum dijumlah semua ya, belum dijumlah semua. Jadi totalnya sekitar 11 triliun harusnya ini. Jadi 1 triliun 2,37. Oh ya, digabung dengan dana syirkah yang tidak tertulis di bawahnya ini ya teman-teman, mohon maaf. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh adalah Metro Data Electronics atau MTDL. Ini juga kapitalisasinya 4 triliun, total asetnya 6,41 triliun, total liabilitasnya 2,89 triliun. Debt to asetnya 0,45 dan kita tidak melihat di sini ada utang yang berbasis bank ya. Jadi ini aman juga untuk MTDL dari bank. Kemudian RALS ini kapitalisasinya 5,25 triliun, total asetnya 5,15 triliun, total liabilitasnya 1,51 triliun dan debt to asetnya 0,29. Ini biasanya ramai menjelang Lebaran, Ramayana. Ini kita lihat di sini tidak ditemukan untuk utang ke bank ya, seperti itu. Nah, ini yang menarik, sudah muncul biasanya dulu di 2 atau 3 besar, sekarang turun ke 5. Kenapa? Karena darnya meningkat ya. Debt to asetnya, tapi bukan utang ke bank, tapi lebih ke utang usaha mungkin ya. Asetnya 4 triliun, liabilitasnya 1 triliun, kemudian kapitalisasinya 23 triliun. Kita bisa cek di sini utangnya utang pajak, utang lain-lain, utang usaha, liabilitas jangka pendek, dan di sini tidak ditemukan yang utang ke bank. Itu untuk sudah muncul. Peringkat keempat ada Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP, kapitalisasinya sampai 46 triliun, asetnya 27 triliun, liabilitasnya 4,8 triliun dan debt to asetnya hanya 0,18 kali. Jadi kita bisa cek di sini tidak ada satupun utang yang masuk ke bank ya, atau tidak ada utang berbasis bunga gitu. Selanjutnya ada Mika, ini grupnya Kalbe Farma di rumah sakit, ada Mitra Keluarga Karya Sehat ya. Kapitalisasinya sekitar 38 triliun, total asetnya 6,9 triliun, total liabilitasnya hampir 1 triliun dan darnya 0,14 kali. Kita bisa cek juga di sini tidak ada utang ke bank ya. Selanjutnya ada Puradata Lestari atau kita sebut dengan Demas, kapitalisasinya 10,8 triliun, asetnya 6,6, liabilitasnya 0,8, darnya 0,12. Ini peringkat kedua. Kita bisa cek di sini juga. Di sini hampir dan bahkan tidak ada utang ke bank. Nah, ini yang pertama sekarang ditempati oleh Inco Fair Indonesia, kapitalisasinya 55 triliun, asetnya 34 triliun, liabilitasnya 4 triliun, darnya 0,12 kali. Ini sama dengan Demas ya, 0,12, tapi ini 0,122, ini 0,117. Jadi ini lebih kecil darnya. Kita bisa cek juga di sini tidak ditemukan utang ke bank. Demikian penjelasan 9 saham syariah liquid dengan 0 atau kembali 0, kembali ke Fitri. Nah, jadi seutang dengan saham dengan utang bank Idul Fitri kembali ke kosong, kembali ke 0. Sementara ada 2 saham yang asalnya 0 menjadi punya utang, yaitu ITMG dan Harum. Saham dua-duanya saham batubara. Dari saya keluarga dan sekeluarga, mohon maaf lahir batin jika sekiranya banyak hal yang membuat teman-teman dan audiens atau viewer semua ada yang kurang nyaman dan kurang berkenan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang kembali ke fitrah dan mampu mengendalikan diri. Semoga Allah juga menerima seluruh amal ibadah kita ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alallahu minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dari Ma'amsi dan keluarga. Terima kasih. Ini adalah sosial media kami. Terima kasih juga. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Ma'amsi dari Cari Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.